Nah, tapi kita yang mayoritas Islam, coba objek-objek wisata di kita itu yang rame malah bukan milik umat Islam. Pantai-pantai, candi-candi itu yang rame malahan. Saya kapan pas yang ke Hong Kong, la haula wala quwwata illa billah. Gini-gini udah beberapa negara, bro. Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Korea, Jepang. Loh, menawi tak bertaja, buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, pasti beda. Anwar Zahid Hong Kong, banyak. Anwar Zahid Singapura, banyak. Tapi coba Taufik Hashim Korea, sobung. Kena mental. Itu saya pernah ngomong-ngomong ya, dijak ngobrol lah, ditanya sama orang Hong Kong itu, where are you from, mister? Gitu. Oh. Tuan dari mana? Ya, saya jawab, I am from Indonesia. Dengan bangga saya bilang saya orang Indonesia. Ya begitu dia ngerti saya orang Indonesia, apa komentar dia? Indonesia, Borobudur is very good. Borobudur sangat bagus. Dia terus cerita, Borobudur itu begini-begini, dia paham betul. Borobudur itu dibangun tahun sekian, yang bangun ini. Jadi borongannya berapa, bayari tukangnya berapa, semainya habis berapa. Lah ini orang Hongkong kok paham manakibnya Candi Borobudur. Ya saya gengsi sebagai orang Islam. Saya pengen menonjolkan Islamnya. Tak bilangin, bukan hanya ngomong-ngomong. Masjid Al-Akbar sangat indah, keren. Dia penasaran, where Al-Akbar Mosque, di mana itu Masjid Al-Akbar? Saya kasih tahu, in Surabaya. Begitu dia bilang tahu Surabaya, apa komentarnya? Surabaya, Doli is good. Aduh. Jadi ternyata Doli jauh. Para kiai, para bunyai, para sesepuh, segenap pengurus cabang Jam'iyah Ad-Diniyah wa Ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, baik dari jajaran Mustasyar, Syuriyah, Awan, Tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya. Hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Mukarram Kiai Haji Muhammad Nawawi Abdul Mu'in, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pamekasan, Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman MSI dari jajaran Mustasyar, Kiai Haji Misbahul Munir dari Wakil Rais Syuriah,
hadir Fadilatul Mukarram Kiai Haji Mukri Fadli dari Mustasyar, kemudian Sayyidil Akh Kiai Haji Taufik Hashim MPD Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pamekasan. Beliau nggak jauh beda dengan saya, sama-sama sarjana. Kalau beliau sarjananya dari pendidikan akademis, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Beliau gelarnya MPD, Magister Pendidikan, atau MPD, Muda Penuh Dedikasi. Kalau saya MSI, masih sangat imut. Bahkan saya bisa satu level di atas beliau karena saya udah profesor protolan V Muda Ansor. Segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Pamekasan, pengurus-pengurus ranting, pengurus-pengurus anak ranting, semuanya yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan. Sahadat Zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, PJ Bupati Pamekasan bersama Forkopimda yang berkesempatan hadir, Pak Dandim, Pak Kapolres, para camat, para klebun, tokoh-tokoh masyarakat, segenap tamu undangan, hadir juga saudara kita pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh jamaah Nahdiyin, Nahdiyat, Muslimin, Muslimat, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selalu dibimbing dan ditolong oleh Allah untuk terus berikhtiar menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia wa dunya wal akhirah. Sebagai santri, mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah untuk bisa berpartisipasi aktif, berkontribusi positif untuk ahlus sunnah wal jamaah, untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan terus bisa menebar maslahah, manfaah dan barokah untuk seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Kalau kita perhatikan tonggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ini memang agak telat, lambat dan ketinggalan jika dibanding dengan negara-negara lain di berbagai belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia itu pada sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Padahal abad ke-7 Islam sudah merambah benua Afrika dan beberapa negara di benua Eropa. Nah, karena masuknya Islam di Indonesia ini telat, maka menjadi budaya masyarakat kita, acara apa saja wajib telat. Eropa
Spanyol, oneng Spanyol ki, diujinya bata-bata. Spanyol itu negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Junan, situ aja. Imam Hambali orang Baghdad, Imam Ghazali menafsirkan Al-Quran, mengartikan Al-Quran, tapi dia bukan santri, berarti menyalahi fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Biasanya banyak nggak benernya biasanya. Nah coba di antara contohnya Maulana Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Santrinya dari macam-macam kultur. Ada putra beliau sendiri, Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ada putranya lagi, Maulana Sayyid Raden Qasim, yang akhirnya menjadi Sunan Derajat di Paciran Lamongan. Ada santri yang putra ulama besar, Maulana Ishaq, nama santrinya Maulana Sayyid Ainul Yaqin Raden Paku, kemudian menjadi Sunan Giri. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, Raden Husain, yang belakangan dikenal dengan nama Adipati Terung. Ada santri putra kerajaan Majapahit, Raden Hasan atau Raden Fattah, punya nama Cina Pangeran Jimbun, karena ibu beliau adalah putri Campa dari Cina, maka beliau punya nama Cina Pangeran Jimbun. Kayak Anwar Zaid ini juga punya nama Cina, Wong Kamfung. Memang wong kampung, jadi wong kampung. Ada santri yang mantan berandal, mantan orang berangasan, namanya Berandal Lokajaya, Raden Syahid, yang kemudian hari menjadi Sunan Kalijaga. Ini bukti para jamaah, orang berandalan itu kalau kepegang nama kiai bisa jadi wali, berjuluk Sunan Kalijaga. Tapi kalau menyebarkan Islam di Indonesia, yang bahkan akhirnya Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, itu karena menggunakan strategi yang luar biasa. Di antara strateginya, satu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalaupun terpaksa, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi penyebaran Islam di Indonesia tidak pakai poyok-poyokan, nggak pakai pengkerengan, nggak pakai petentengan, Madura gak ngerti ya wis, nggak pakai kekerasan, tapi dengan santun, penuh kelembutan, wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mengajarkan agama, dalam mengamalkan agama. Karena jika kamu kasar, jika kamu keras, maka masyarakat justru akan lari menjauh darimu. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, karena Islam sadar sepanjang sejarah peradaban manusia, kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Maka kalau ada tindak kekerasan yang mengatasnamakan Islam, justru itu malah menodai nilai-nilai Islam. Banyak orang yang salah dalam mengartikan jihad. Jihad di zaman ini, lebih-lebih di Indonesia, itu sekarang ini yang tepat, jihad itu ya hidup di jalan Allah, mempertaruhkan seluruh kehidupan di jalan Allah. Jadi jihad itu hidup di jalan Allah, bukan ingin mati dengan dalih membela agama Allah.
Ingat ya, zaman Rasulullah yang disebut mati syahid itu orang yang ikut berperang melawan orang-orang kafir, terbunuh dalam peperangan itu. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan, berusaha mempertahankan diri semaksimal mungkin, tapi terbunuh. Itu mati syahid, bukan menyodorkan diri untuk dibunuh kayak pelaku-pelaku bom bunuh diri. Itu bukan jihad tapi kendat itu. Halo, halo. Maka jihadnya santri saat ini apa? Ya hidup di jalan Allah, menjalani hidup di jalan Allah. Itu jihad. Islam di Indonesia ini bukan tatoruf yang ekstrim, yang radikal, bukan irhabi, yang liberal, tapi Islam di Indonesia ini Islam yang tawassut, Islam yang moderat, tengah-tengah, dan ini memang jodoh, cocok dengan karakter bangsa Indonesia, tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ingat dalam sejarah, kita dulu pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, DITII, mau dijadikan negara Islam. Nggak bisa, itu nggak cocok dengan karakternya bangsa Indonesia. Kita juga pernah mau dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis. Nggak bisa, itu nggak cocok dengan karakternya bangsa Indonesia. Yang cocok Islam di Indonesia itu yang moderat, ahlus sunnah wal jamaah, dengan dasar Pancasila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariah dikembangkan dalam proses adat istiadat, kok isti'anah. Coba saya tanya, adat budaya itu penting apa penting? Penting. Tolong dijawab. Kalau jawabannya kompak semangat, saya ngajinya nanti agak lama. Tapi kalau jawabnya nggak semangat ya sebentar pulang. Adat itu penting apa enggak? Penting. Penting apa punten? Penting. Penting. Sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan adat, nggak sesuai dengan kondisi, jadi kacau. Contoh, Al-Quran itu semuanya baik, sedikit pun nggak ada jeleknya. Semuanya benar, sedikit pun nggak ada salahnya. Al-Quran adalah kebaikan dan kebenaran absolut. Tapi kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang dibaca tidak sesuai situasi, ya kacau. Contoh, dalam acara pernikahan, di pesta pernikahan, resepsi pernikahan, kedua mempelai, pengantin pria, pengantin wanita udah duduk, tamu-tamu udah pada datang, kemudian MC-nya ngomong, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah duduk di pelaminan, bersanding di singgasana bagaikan ratu dan raja. Kita dimohon untuk mendoakan agar keduanya bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat Al-Qur'annya salah napa punten? Benar. Enggak salah, ayat Qur'annya enggak salah. Ayat Qur'an kok salah? Yang salah itu sasarannya. Lah ini ayat pengantar jenazah dibaca di acara nikah, gitu loh. Jadi sesuatu yang baik kalau nggak sesuai dengan kondisi ya jadi kacau. Mengucapkan salam itu baik, tapi coba kita perhatikan gaya dalam mengucapkan salam aja udah beda-beda. Kalau MC ya kayak tadi salamnya assalamualaikum, kayak gitu. Nanti kalau namu ke rumah orang itu gaya salamnya jangan kayak MC, beda lagi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ketemu orang di jalan itu salamnya udah beda lagi intonasinya. Bro, assalamualaikum. Nah, kalau orang ceramah kayak saya, ya beda lagi kayak tadi. Assalamualaikum gitu. Coba misalnya saya mau ceramah, salam pakai gayanya penyanyi. Halo, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, assalamualaikum. Meskipun santri ke kiai, coba praktekkan. Halal bihalal, mau itu hasanah. Pemberangkatan haji, mau itu hasanah. Pulang haji, mau itu hasanah. Peringatan tahun baru hijriah, mau itu hasanah. Orang terus agak bin lamaran, mau itu hasanah. Akad nikah, mau itu hasanah. Walimatul arus, mau itu hasanah. Walimatul hamil, mau itu hasanah. Walimatul tasmiyah, mau itu hasanah. Walimatul aqiqah, mau itu hasanah. Walimatul khitan, mau itu hasanah. Semua mau itu hasanah. Saya udah pernah diundang semua. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, Maidah Hasanah dalam langkah walimatul perceraian, itu belum pernah. Di setiap event, setiap majelis, semua forum ada Maidah Hasanah. Tapi kenapa asarnya sangat minim? Tapi kenapa nggak bisa membuka hidayah, nggak bisa membuka kesadaran umat? Ya karena hanya mauidhah, bukan uswah. Banyak orang yang pinter mauidhah, pinter ceramah, tapi nggak pinter jadi uswah. Mohon maaf, kadang ada orang pidato 2 jam yang dibahas bab ikhlas. Mari para jamaah sekalian, kita beramal yang ikhlas karena Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. 2 jam pidato tentang keikhlasan, pulang nggak dikasih amplopan, marah-marah. Gak bahaya ta? Boleh dicoba. Maka panitia harus berpikir gimana supaya saya nggak marah-marah. Leres. Asarnya itu hampir nggak ada. Orang dibilangin wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo rukun, sampai rumah berantem sama istrinya, sama suaminya. Padahal kata Rasulullah nggak rukun nggak bisa masuk surga. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian nggak bisa masuk surga meskipun ibadah kalian bagus sampai kalian beriman. Walaupun ibadahnya bagus, sholat khusyuk banget, takbiratul ihram nyengkah sampai malaikat lari takut kesampluk. Terus sendakap melungker kayak udang digoreng. Allahu Akbar. Batuk benjut kakean sujud, lambin jedir kakean dikir, wiridan sambil jalan kemana-mana bawa tasbih puter terus zikir nggak henti-henti sumiyati sulastri minggu 5 kali Aku ya bisa rumahnya Mekah. Sebagus apapun ibadahmu gak akan bisa masuk surga sehingga kalian benar-benar beriman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan kalian gak dianggap beriman sampai kalian saling menyayangi, sampai kalian mau rukun dengan siapapun. Nah, padahal rukun itu susah. Rukun itu susah, repot, melarat, sangreng mejur. Rukun kan melarat itu kalau cak jawanya kere, tapi kalau cak mejur susah.
Angel, sulit. Maaf, kadang ada orang sama-sama pinter tapi nggak rukun. Ada apa enggak? Ada. Sama pinternya tapi nggak rukun. Ada apa enggak? Banyak. Orangnya datang. Datang. Duduknya di bawah apa di panggung? Panggung. Di bawah apa di panggung? Panggung. Di panggung mana ya? Di belakang. Sama-sama NU-nya nggak rukun. Ada apa enggak? Banyak. Orangnya datang. Datang. Duduknya di bawah apa di panggung? Di bawah. Mana orangnya? Kopjanya putih apa hitam? Hitam. Ini yang mana ini orangnya? NU nggak rukun itu yang mana? Belakang. Belatir. Sama-sama kiainya tapi nggak rukun. Ada apa enggak? Ada. Orangnya datang. Datang. Duduknya di bawah apa di panggung? Datang. Di pojokan. Pakai celana apa pakai sarung? Sarung. Yang mana itu orangnya? Ini kiai nih. Ya Allah. Jadi ini penyakit beda sama kiai-kiai dimen. Kiai-kiai dulu itu ceramahnya nggak enak. Rata-rata kalau ceramah nggak enak, bikin ngantuk. Dibanding dengan ustadz-ustadz yang sekarang kalah. Ustadz sekarang itu kalau lagi ceramah cetar membahana, menggelegar, mampu menghipnotis puluhan ribu jamaah. Tapi asarnya nggak ada. Kiai dulu itu kalau ceramah nggak enak, sebentar banget. Assalamualaikum. Besok ceramah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantretan sedejena. Menawi tero di nega brokah. Serajin sholat duha ki pon akhirul kalam. Loh, tapi yang pidato tentang sholat tahajud itu istiqomah tiap malam tahajud. Yang ceramah tentang sholat duha walaupun hanya 2 menit itu istiqomah sholat duhanya. Makanya nasihat-nasihatnya ampuh, langsung masuk ke hati jamaahnya. Ini apa yang diucapkan dikerjakan, apa yang dikatakan diamalkan. Ini prinsipnya Rasulullah. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Gitu. Makanya ampuh. Nyuruh tahajud, dia istiqomah tahajudnya. Nyuruh sholat duha, dia istiqomah sholat duhanya. Sehingga mau-idohnya ampuh. Dulu kiai sepo di men. Beda anak nakal, kayak mapolong, seugume orang, dia pas ngelumpuk nunggu. Ada anak nakal 25 orang, dinasihati cuma 5 menit, diajak insaf, diajak sadar. Besok yang 24 sadar, yang nakal tinggal 1. 24 ini semuanya sowan ke kiainya. Terima kasih kiai, kami 25 orang nakal, sekarang yang 24 sudah insaf, yang nakal tinggal 1 kiai. Apa caipun kiai? Wes lah dinese setong nika gawe isina neraka nika. Jadi mau idohnya cuma 5 menit, tapi 25 orang nakal, yang 24 sadar. Sekarang ada orang nakal 25, diceramai Anwar Zahid 2 jam. Besok yang nakal jadi 26. Ketambahan yang ceramah. Kok ketawanya kok koyok setuju. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maaf ya, kita itu banyak trik tapi kurang action. Duh, ngerti gak ya diomongin ini? Ngerti. Oh ngerti ya. Nggih. Kita terlalu banyak konsep tapi kurang praktek.
Kita ini mayoritas beragama Islam. Coba kita punya konsep an-nadhafatu minal Iman. tapi negara di dunia ini, kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya adalah Tokyo, Singapura, Venezuela, yang itu bukan kotanya umat Islam. Di mana-mana ditulis an-nadhafatu minal iman, kebersihan, kesucian. Di masjid tulisannya an-nadhafatu minal iman. Tapi coba jedingnya masjidmu itu, kamar mandinya itu, pesingnya fid-dini wad dunya wal akhirah. Itu tulisannya an-nadhafatu minal iman. Loh, ada taeknya tikus, apa itu bahasa Maduranya itu? Tekos. Cek-cek itu nggak disucikan, malah dibunderi kapur. Wow. Dikasih tulisan awas telek gitu. Itu an-nadhafatu minal iman. Coba maaf, halo ya, kita punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau nyuri hukumannya dipotong kedua tangannya. Tapi pencuri kok masih merajalela. Negara yang paling aman dari tindak kriminal itu Belanda sama New Zealand, Selandia Baru. Sementara kita koruptor gentayangan di mana-mana. Bahkan ironis sekali kalau saya tanya, jawabannya pasti tahu dan sama. Coba dijawab, di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Katanya masjid rumah Allah, Allah maha melihat. Nah, sandal kok sering hilang? Barokah. Barokah apa? Bener barokah nih kok. Barokah. Yo sikil PKI. Barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dari konsolidasi budaya misalnya, harusnya kita mencontoh Rasulullah. Dalam waktu kurang lebih 23 tahun, Rasulullah mampu merubah dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Maraqizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Gak kira ngerti. Ngerti. Pada aku juga ngerti. Menjadi pusat peradaban dunia. Sampai umat Islam seluruh dunia pengen berkunjung ke Mekah dan ke Madinah. Ini suksesnya Rasulullah. Nah, kalau ditanya kota mana yang turisnya paling banyak, ya Mekah sama Madinah. Betul? Betul. Nah, tapi kita yang mayoritas Islam, coba objek-objek wisata di kita itu yang rame malah bukan milik umat Islam. Pantai-pantai, candi-candi itu yang rame malahan. Saya kapan pas yang ke Hong Kong, la haula wala quwwata illa billah. Gini-gini udah beberapa negara, bro. Hong Kong, Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Korea, Jepang. Loh, menawi tak bertaja, buka YouTube, ketik Anwar Zahid Korea Selatan, pasti beda. Anwar Zahid Hong Kong, banyak. Anwar Zahid Singapura, banyak. Tapi coba Taufik Hashim Korea, sobung. Kena mental. Itu saya pernah ngomong-ngomong ya, dijak ngobrol lah, ditanya sama orang Hong Kong itu, where are you from, mister? Oh. Tuan dari mana? Ya, saya jawab, I am from Indonesia. Dengan bangga saya bilang saya orang Indonesia. Dan begitu dia ngerti saya orang Indonesia, apa komentar dia? Indonesia, Borobudur is very good. Borobudur sangat bagus. Dia terus cerita, Borobudur itu begini-begini, dia paham betul. Borobudur itu dibangun tahun sekian, yang bangun ini. Jadi borongannya berapa, bayari tukangnya berapa, semennya habis berapa. Nah, ini orang Hongkong kok paham manakibnya Candi Borobudur. Ya saya gengsi sebagai orang Islam. Saya pengen menonjolkan Islamnya. Tak bilangin, bukan hanya ngomong. Masjid Al-Akbar sangat indah, keren.
Dia penasaran, where Al Akbar Mosque, di mana itu Masjid Al Akbar? Saya kasih tahu, in Surabaya. Begitu dia bilang tahu Surabaya, apa komentarnya? Surabaya, Dolly is good. Aduh. Jadi ternyata Dolly jauh